Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Malam, Miss. Suara Malam, saya Miss. terdengar ya? Oke ya, selamat malam. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas. Oke, baiklah. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam ya, selamat bergabung di Zoom Live Meeting ya, untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-7. Saya minta tolong, peraturan pertama sudah saya share melalui ketua kelas kalian ya, untuk memberikan nama beserta NIM ya, di rename ya, Zoom-nya masing-masing. Sudah? Sudah ya? Miss. Oke, baiklah. Kalau memungkinkan minta tolong diaktifkan kameranya ya. Silakan diaktifkan kameranya. Kalau begini suara saya terdengar jelas sampai sana? Terdengar, Miss. Jelas, Miss. Oke, baiklah. Ya, bagi yang baru join, minta tolong ya diaktifkan kameranya. Jangan lupa di rename untuk namanya. Oke, baiklah. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat datang di kelas perpajakan 1 ini. Ya. Kita bertemu lagi, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 ya, teman-teman. Ini merupakan pertemuan kita yang terakhir sebelum kalian semua menghadapi UTS, ujian tengah semester. Nah, di pertemuan yang ke-6 ini juga sudah saya tuliskan ya, sudah saya upload juga ke e-learning untuk materinya, untuk PPT mengenai PPH pasal 21, PPH pasal 26 juga sudah ada di sana ya. Kali ini pembahasan kita di pertemuan 7 ini secara live meeting saya akan menjelaskan mengenai PPH pasal 26 gitu ya. Jadi kalau semisal kalian ingin mendapatkan PPT-nya, nah itu bisa diakses di e-learning ya. Jadi mudah-mudahan semua sudah melihat di e-learning, sudah paling tidak baca begitu ya, mengenai PPH pasal 26. Nah, kalau mau cari di sana, itu ada PPH pasal 26, saya tuliskan dengan nama filenya adalah PPT PPH pasal 26 detail, gitu ya. Nanti silakan dilihat di pertemuan ke-7, kalau memang belum melihat. Nah, saya harap untuk memenuhi satu SKS di sana, tolong dipenuhi untuk pembelajaran yang sudah disematkan di e-learning-nya. Itu saja ya informasinya. Oke, baiklah. Langsung saja untuk menghemat waktu, kita langsung masuk ke materi ya. Di pertemuan minggu kemarin saya ada minta kalian semua ya untuk baca mengenai kelanjutan pajak penghasilan. Sudah? Halo? Sudah? Mengenai pajak penghasilan dan PPH pasal 21. Halo? Sudah, Miss. Sudah ya, Yeni? Oke, baiklah. Kalau sudah, berarti sekarang kita langsung lanjut saja ya ke PPH pasal 26 ya. Nanti sekilas direview kembali mengenai hal itu. Karena sekarang materinya di pertemuan 7 adalah fokus ke PPH pasal 26. Nah, mari kita lihat sama-sama di sini. Semua bisa terlihat screen-nya di sini sudah kelihatan? Bisa, Miss. Ya, nampak ya. Oke, ini mengenai PPH pasal 26 di pertemuan kita yang ke-7, pertemuan yang hampir di penghujung ini ya. Nah, ini di kelas perpajakan 1. Ada yang tahu mengenai PPH pasal 26? PPH pasal 26 ini apa? Ada yang pernah dengar PPH pasal 26? Untuk orang luar negeri yang bekerja di Indonesia. Oke, ya, bagus sekali. Nur Apriza ya. Untuk orang luar negeri yang bekerja di Indonesia. Ya, gitu ya Nur ya. Ya, Miss. Ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu ya, seperti yang disebutkan dengan Nur Apriza. Itu adalah salah satunya ya, salah satu dari beberapa objek pajak di PPH pasal 26 gitu.
Nah, terus apa kalian ini ada yang pernah mencoba melaporkan, menghitung terkait dengan PPh pasal 26? Nah, terutama yang udah kerja di perusahaan ini, apa ada yang sudah pernah berpengalaman berhubungan dengan Tidak. PPh pasal 26? Ada. Siapa? Vivian? Saya tidak pernah, Miss. Oh, nggak pernah. Kalau yang lainnya, ada yang sudah pernah pengalaman? Yang lain? Belum, Miss. Oh, belum ada. Belum, Miss. Oh, Sunengsi, Selvia? Belum ya? Nah, oke, baiklah. Kalau belum, rata-rata belum ya, sepertinya ya. Jadi langsung saja kita bahas mengenai PPh pasal 26 ini. Nah, jadi di pembelajaran kita hari ini, nanti kalian akan menemukan beberapa poin ya mengenai PPh pasal 26 ini. Yang pertama, kita nanti akan melihat sedikit saja mengenai sejarah dan juga istilah yang ada kaitannya sama PPh pasal 26 ya. Kemudian nanti kita akan menentukan siapa sih subjek dari PPh pasal 26 ini, dan nanti kalian juga akan tahu objek PPh pasal 26 ini terkait apa saja gitu. Dan kemudian siapa saja yang punya kewajiban sebagai pemotong di PPh pasal 26. Nah, saat terutangnya itu kapan PPh pasal 26 ini, kemudian besaran tarifnya berapa dan cara menghitungnya PPh pasal 26 ini seperti apa, serta di sini juga ada hak dan kewajiban ya yang terkait dengan pemotong pajak dan penerima penghasilan yang ada hubungannya dengan PPh pasal 26 tentunya. Nah, itu nanti yang akan kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran terkait materi PPh pasal 26 ini. Nah, ini. Di sini bisa dilihat ya, sejarah dan juga istilah begitu. Sejarah dan juga istilah dari PPh pasal 26. Jadi PPh pasal 26 seperti yang dibilang sama Nur Apriza tadi ya. Nah, ini terkait dengan pajak penghasilan yang diterima WP luar negeri. WP luar negeri atau biasa kita kenal juga dengan nama lainnya SPLN. SPLN itu subjek pajak luar negeri. Nah, semuanya sebenarnya sudah diatur di dalam ketentuan UU PPh, Undang-Undang Pajak Penghasilan, itu ya. Nah, prinsip pemotongan PPh pasal 26 ini sebenarnya kalau ada tax treaty, nah tax treaty ini adalah suatu perjanjian pajak berganda ya, pajak berganda antara negara yang satu sama negara yang lain. Nah, contohnya Indonesia misalnya sama Australia, Indonesia sama Belanda, Indonesia sama Inggris, dan juga banyak negara di dunia yang lainnya. Gitu. Nah, tujuan diadakannya tax treaty ini untuk menghindari pengenaan dari pajak berganda begitu. Nah, semisal ada suatu negara yang sudah melakukan perjanjian tax treaty dengan negara kita, nah maka negara atau subjek pajak luar negeri di negara tersebut itu akan dibebaskan dari PPh 26. Tapi sebenarnya bukan dibebaskan 100% ya, tapi kita akan mengikuti tarif dari tax treaty tersebut gitu. Nah, jadi memang tujuannya untuk menghindari pajak berganda supaya tidak memberatkan dari wajib pajaknya begitu ya. Nah, tapi harus perlu diingat lagi di sini ada syaratnya. Jadi seluruh pekerjaan yang dilakukan di luar negeri, pekerjaan dapat dilakukan di Indonesia tapi tidak melebihi batas waktu tertentu. Nah, itu nanti seperti apa pengaplikasiannya nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini pengenaan pajak bagi WPLN itu sebenarnya dibagi jadi dua ya, teman-teman. Jadi di sini itu misalnya ada WPLN yang melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia, tapi lewat BUT. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi satu lagi, kalau WPLN-nya itu memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT. Nah, jadi dengan kata tanpanya ini, ya, yang tanpa ini, nah, tanpa ini dikenai potong PPh pasal 26 gitu. Tapi kalau yang WPLN yang melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui BUT, lah ini tidak ya, ini tidak dikenakan. Nah, otoritas perpajakan di Indonesia ini tidak mempunyai hak pemajakan atas WPLN yang tidak memiliki BUT di Indonesia, kecuali atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja.
Nah, begitu. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Artinya kalau BPLN-nya tuh dapat penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT, lah itu sudah pasti kena potong PPh pasal 26. Nah, jadi subjek pajak dari PPh pasal 26 ini, nah betul tadi seperti yang dibilang sama Nur tadi, ya, berarti WP luar negeri selain BUT. Nah, nanti gimana kalau hubungannya sama BUT ini, prosesnya seperti apa, pemotongan pajaknya sebenarnya juga ada kaitannya sih ya, tapi nanti untuk membedakannya kalian bisa lihat detail dari penjelasan saya setelah ini, ya. Nah, kemudian untuk penghasilan apa saja yang dipotong di PPh pasal 26 atau biasa kita sebut sama objek pajak ya, teman-teman. Jadi objek PPh 26 ini adalah penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan ya, dan juga penghasilan yang berasal dari pemanfaatan modal atau passive income namanya. Nah, kalau yang dibilang tadi kan orang yang bekerja di Indonesia, orang asing begitu ya. Nah, itu gambaran umumnya dari objek pajak PPh pasal 26 yang kita ketahui. Tapi sebenarnya di baliknya itu banyak sekali pengklasifikasian objek pajak terkait dengan PPh pasal 26. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Kelihatan ya tulisannya ya? Kelihatan, Miss. Ya. Atau gini, nah gini nampak ya. Nah, jadi di objek pajak PPh pasal 26 ini, jadi terbagi lagi menjadi beberapa ayat di dalamnya. Ya. Kalau PPh pasal 26 ayat 1 itu terkait dengan jasa dan juga passive income. Ya, jasa dan juga passive income. Nah, yang terkait dengan PPh pasal 26 ayat 1, objeknya itu apa saja? Nah, ini di sini ya, berarti dividen itu termasuk. Sebenarnya PPh pasal 26 ini hampir mirip dengan PPh pasal 21 ataupun PPh pasal 23 yang dikenakan untuk dalam negeri, begitu ya. Tapi karena ini yang dapat potong pajak adalah subjek pajak luar negeri, nah sebenarnya objeknya sama saja, begitu. Cuman kalau di PPh pasal 26 ayat 1, kita bisa lihat di sini ya, yang membedakannya itu dari PPh 21 adalah premi, swab, dan transaksi lindung nilai lainnya, serta keuntungan karena pembebasan utang. Nah ini, sebelah ini yang membedakannya begitu ya teman-teman. Nah, kalau yang lain-lainnya ini kurang lebih hampir sama gitu. Cuman yang dipotong siapa? Nah, kalau di 26, nah sekali lagi saya ulangi SPLN gitu ya. Nah, ini ya. Ada dividen, kemudian ada juga bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, kemudian royalti, sewa, dan penghasilan lain-lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian ada lagi imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya. Nah, kalau nanti kalian bertemu dengan objek pajak seperti yang saya katakan ini, nah, maka tarifnya adalah sebesar 20%. Halo semuanya, maaf ya, terputus-putus tadi. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Sudah jelas ya suaranya ya? Jelas. Jelas, Miss. Baiklah. Ini ya, tadi yang PPh pasal 26 ayat 1 mengenai jasa dan juga passive income, kalau kalian menemukan objek pajak seperti yang ada di slide ini ya, yang sudah saya jelaskan tadi, maka itu dikenakan tarif sebesar 20% ya teman-teman ya, 20% dikalikan jumlah brutonya. Nah, tapi apabila ada persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, maka pengenaan PPh pasal 26-nya itu tarifnya nggak 20% lagi, begitu ya, tapi mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam P3B tersebut, begitu. Jadi kalau semisal sama Australia misalnya ya, potongannya itu ternyata di P3B-nya 15%. Nah, maka kita nggak boleh kenakan kepada WPLN Australia tersebut sebesar 20%, tapi kita pakai 15% kalikan dengan jumlah brutonya terkait dengan objek pajak yang sudah saya sebutkan ini yang ada hubungannya sama PPh pasal 26 ayat 1. Gitu ya. Jelas ya? Nah, kemudian objek pajak. Nah, ini objek pajak untuk menghitung PPh 26.
jika penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN itu dalam mata uang asing ya, maka nilai penghasilan tersebut dikonversi ke rupiah. Ya, berdasarkan apa konversinya? Lah tentunya kurs yang terupdate melalui ketetapan dari keputusan Menteri Keuangan KMK pada saat terutang pajak tersebut gitu. Jadi dibayarkan kapan, terutangnya kapan. Nah, ibaratnya WPLN-nya tersebut itu dibayar dengan mata uang asing, nah maka kita harus konversikan terlebih dahulu, gitu ya. Tapi untuk WPLN yang mendapatkan penghasilan juga dalam bentuk kurs mata uang selain rupiah, nah kita harus lihat lagi ya, ada tidak persetujuan penghindaran pajak berganda P3B-nya. Kalau ada, ya kita harus sesuaikan, begitu ya teman-teman ya. Disesuaikan kira-kira pengenaan PPh pasal 26-nya itu berapa, begitu ya. Dilihat dari perjanjiannya ya, tax treaty-nya berapa persen gitu. Nah, ini selain objek pajak PPh pasal 26 ayat 1 ada juga PPh pasal 26 ayat 2. Nah, di sini terkait dengan penjualan atau pengalihan harta di Indonesia ya, kecuali apabila penjualan ataupun pengalihan harta di Indonesia itu sudah diatur di pasal 4 ayat 2. Nah, berarti tidak boleh dipotong di PPh pasal 26 ayat 2 ini. Nah, kira-kira penjualan atau penghasilan atau pengalihan harta di Indonesia ini terkait apa saja? Nah, ini bisa kalian lihat ya di sini ya. Ini penghasilan dari penjualan harta misalnya yang berupa perhiasan mewah gitu ya, seperti berlian, emas, intan, kemudian jam tangan mewah, nah barang antik, lukisan, mobil, nah motor, kapal pesiar ataupun pesawat terbang ringan di Indonesia gitu ya. Nah, kecuali kalau memang penjualan tersebut sudah diatur di dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 yang mana sifatnya final itu objeknya apa saja. Nah, nanti kita akan belajar juga ya di kesempatan yang lain. Nah, kalau sudah diatur di sana, nah maka dikecualikan. Sekalipun untuk yang menerima WPLN ya selain BUT di Indonesia. Nah, kemudian untuk penjualan atau pengalihan harta ini tarifnya itu agak sedikit berbeda ya dari yang PPh pasal 26 ayat 1 tadi ya terkait dengan jasa dan juga passive income. Kalau di sini dipotong sebesar 20% dikalikan dari 25% kalikan harga jualnya. Nah, begitu ya. Jadi tarifnya seperti ini. Nah, kemudian di PPh pasal 26 ini ada juga mengenai objek pajak ya, objek pajak untuk premi asuransi. Nah, di sini ada beberapa jenis penghasilan terkait sama asuransi. Nah, seperti premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Nah, ini di sini ada perkiraan penghasilan netonya sebesar 50%. Kemudian untuk jenis penghasilan premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, ini ternyata perkiraan penghasilan netonya sebesar 10%. Nah, berbeda ya sama yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi. Nah, ini ya perlu digarisbawahi ya, perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Nah, ini sebesar 5%. Nah, dari objek pajak yang terkait dengan premi asuransi ini ya teman-teman ya, itu tarifnya 20% dikalikan sama perkiraan penghasilan neto. Nah, nanti kalau kalian bertemu dengan jenis penghasilan seperti premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi yang di luar negeri, nah, baik secara langsung atau melalui pialang ya, pialang itu atau makelar begitu ya. Nah, itu besarnya 50%. Jadi 20% kalikan dengan 50%. Gitu ya. Kemudian selanjutnya PPh pasal 26 terkait sama penghasilan dan penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN. Nah, ini ternyata saham juga kena potong ya, PPh pasal 26 ya. Nah, ini objek dari penghasilan ini, penghasilan dari penjualan saham terkait dengan PPh pasal 26 ayat 2A, ya, penjualan saham di dalam negeri, penjualan atau pengalihan saham. Jadi syarat saham yang diperjualbelikan itu adalah saham dari PT di dalam negeri yang tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik ya. Nah, kalau pembelinya adalah WPLN, maka pemotong pajaknya adalah perseroan ya. Jadi PT dalam negeri yang jadi
pemotongnya ya, yang sahamnya diperjualbelikan. Tetapi kalau pembelinya adalah WPDN yang ditunjuk sebagai pemotong, maka pemotong pajaknya adalah WPDN sebagai pembeli, gitu ya. Dan perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual. Nah, ini terkait dengan siapa yang memotongnya, ya. Kemudian di pasal 18 ayat 3C, ini perlu kalian ketahui, kalau penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia, ya, dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. Nah, ini terkait sama penjualan saham, tarifnya berbeda ya, sedikit berbeda lagi ya. Kurang lebih sebenarnya sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini tarifnya 20% kita kalikan dengan 25% dikalikan harga jual. Nah, ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah objek pajak terkait dengan branch profit tax. Nah, branch profit tax ini terkait sama kantor cabang ya, kantor cabang. PPh pasal 26 ayat 4. Nah, kantor cabang besarnya adalah sebesar 20% dari penghasilan kena pajak. Nah, jadi sebenarnya kantor cabang ini ya BUT ya, teman-teman ya. Nah, BUT. Perlakuan untuk BUT itu pajaknya sebenarnya hampir sama seperti pajak badan yang lain. Nah, jadi dipotong PPh pasal 25 gitu ya. Dipotong PPh pasal 25, tetapi kalau terkait dengan objek pajak branch profit tax ini, nah setelah kita lakukan pemotongan terhadap PPh pasal 25, maka kita lakukan pemotongan lagi sebesar 20% dari penghasilan kena pajaknya. Nah, ini jadi sesudah dikurangi pajak badan ya. Nah, kalian bisa memberikan contoh nggak contoh real ke saya? Kira-kira BUT itu seperti apa contohnya? Ada yang bisa kasih contoh BUT? Halo? Boleh salah satu? Ada yang kasih contoh? Kalau semisal saya bilang BUT itu kantor cabang gitu, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Boleh ya, Nur? Ya, betul ya, Nur ya. Memang boleh. Nah, contohnya supaya kalian bisa melihatnya dengan mudah, BUT itu seperti semisal ada namanya di belakangnya LTD begitu. Nah, jadi dia tidak akan menghilangkan karakteristik dari induknya. Nah, jadi tetap ya badan hukumnya sama seperti induknya. Jadi dia ya melakukan kegiatan operasional dan kegiatan produksi aktif di Indonesia. Nah, jadi produktif sekali gitu di sini ya untuk menghasilkan atau menambah kekayaan si induk. Nah, gitu ya. Jadi bukan anak, tapi malah cabang. Jadi ada kegiatan operasional di sini. Nah, gitu. Jadi kembali lagi, nah ini yang di bawah ini ada saya kasih warna merah. Ya, tulisan merah di sini ini perlu selalu diingat ya saya rasa. Jadi kalau terjadi persetujuan penghindaran pajak berganda P3B, maka pengenaan PPh pasal 26 itu mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam P3B. Nah gitu. Jadi kita harus lihat nih, Indonesia ini punya hubungan tax treaty atau P3B sama negara mana saja. Nah, gitu. Ini contohnya ya, teman-teman ya. Di sini ada apa namanya? Contohnya branch profit tax. Nah, semisal penghasilan kena pajak BUT di Indonesia sebesar 17,5 M. Nah, PPh terhutangnya, nah ini kan saya tadi sudah katakan ya dipotong sesuai seperti badan yang ada di Indonesia ya, menggunakan PPh pasal 25, nah badan, jadi sebesar 25% begitu ya, 25% dikalikan sama nah penghasilan PKP-nya ya, PKP-nya untuk BUT tadi sebesar 17,5 M. Hasilnya adalah 4M 375 juta. Nah, setelah kita kurangkan, ini adalah hasilnya yang merupakan PKP setelah dikurangi pajak. 13M 125 juta. Nah, 13M 125 juta ini kemudian kita lakukan pemotongan lagi terkait dengan PPh pasal 26. Dipotong sebesar 20%. Nah, 20% dari ini.
ya, 13M 125 juta. Jadi besarnya adalah 2M 625 juta. Nah, inilah hasilnya 10M 500 juta rupiah. Nah, tapi berbeda kasus ya, teman-teman. Kalau semisal ini setelah penghasilannya dimiliki oleh BUT di Indonesia ini setelah dipotong PPh badan, hasil PKP-nya setelah dikurangi pajak ini kemudian ditanamkan kembali ke Indonesia. Nah, maka tidak boleh dipotong PPh pasal 26. Jadi pemotongan 20% ini ditiadakan karena penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajaknya itu ditanamkan kembali ke Indonesia. Tapi beda kasus kalau semisal 13M 125 juta ini kita alihkan ke luar negeri, ke induknya misalnya. Nah, itu baru kita lakukan pemotongan sebesar 20% terkait dengan PPh pasal 26. Nah, gitu ya. Nah, ini sekilas info mengenai tax treaty. Nah, ini sekedar sekelumit kecil saja ya. Ini sebenarnya banyak lebih dari ini. Nah, ini contohnya saja seperti Indonesia dengan Australia memiliki perjanjian P3B tax treaty. Nah, kan ada beberapa macam objek ya, objek pajak tadi yang sudah saya katakan, PPh pasal 26 ayat 1, PPh pasal 26 ayat 2, PPh pasal 26 ayat 2A, PPh pasal 26 ayat 4 misalnya. Nah, di sini semisal dividen. Nah, dividen terkait dengan portofolio, maka tax treaty-nya tarifnya sebesar 15%. Nah, kemudian substantial holding. Nah, ini 15%. Terkait sama bunga misalnya 10%. Atau 0% begitu. Royalty 15% atau 10%. Kemudian branch profit tax ternyata sama Australia 15%. Nah, begitu ya. Jadi antara negara yang satu sama negara yang lain belum tentu sama. Nah, tergantung kesepakatan Indonesia sama negara-negara tersebut. Nah, semisal sama ini contohnya Prancis, ternyata branch profit tax-nya 10%. Sehingga seperti yang tadi itu, nah, seperti yang contoh di sini tadi, kalau semisal ini adalah BUT-nya miliknya Prancis, nah, kemudian masih dikirimkan hasilnya ini PKP setelah dikurangi pajak ini nilainya dikirimkan ke Prancis, nah maka dipotongnya tidak boleh sebesar 20% tentunya, jadi sebesar 10%. Nah, gitu ya. Ini juga bisa diakses sebenarnya, kalian juga bisa googling untuk dapat ini gitu ya. Ini banyak sekali negara-negara. Nah, kita harus tahu sebenarnya kalau untuk bukan untuk dihafal ya, tapi paling tidak tahu di mana cara mengaksesnya untuk dapatkan informasi. Biasanya di situs-situs resmi DJP juga ada ya, kalau kalian memang berhubungan atau terkait dengan PPh pasal 26 ngurusi itu. Nah, ini bisa jadi apa ya? Referensi penting ya, referensi penting untuk melakukan pemotongan. Nah, kemudian objek pajak pengecualian untuk branch profit tax ini ternyata adalah dikecualikan dari pengenaan branch profit tax apabila PKP atau penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh dari suatu BUT itu ditanamkan kembali di Indonesia ya. Jadi dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan atau berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Atau pembelian aset tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia, atau investasi berupa aset tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Jadi intinya kalau kembali lagi ke Indonesia, baik itu dalam bentuk penyertaan modal untuk perusahaan yang baru didirikan, penyertaan modal untuk yang sudah didirikan, atau untuk beli aset tetap, investasi berupa aset tidak berwujud di BUT yang ada di Indonesia, nah maka itu dikecualikan ya, kena branch profit tax. Nah, dalam hal persyaratan di atas tidak lagi dipenuhi, ya, tidak lagi dipenuhi, gitu. Jadi ada pengecualian kalau ada di kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan itu. Sifat dari PPh pasal 26 sendiri sebenarnya adalah sifatnya final ya teman-teman ya. Nah, tapi final di sini sejauh mana? Nah, ada pengecualiannya. Jadi semisal pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C UU PPh ya. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilaksanakan oleh BUT di Indonesia. Kemudian
dikecualikan juga untuk penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Nah, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Nah, ini sifatnya sudah tidak final lagi. Untuk pemotong pajaknya siapa saja? Nah, pemotong pajak di sini ada pertama badan pemerintah, ya. Jadi badan pemerintah ini punya hak untuk memotong pajak. Kemudian subjek pajak dalam negeri kalau memang transaksinya terkait dengan SPDN atau penyelenggara kegiatan. Bisa juga BUT-nya sendiri yang melakukan pemotongan dan juga perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, ini kapan terutangnya PPh pasal 26? Nah, PPh pasal 26 ini terutang pada saat dilakukan pembayaran tunai ya, teman-teman ya. Dilakukan pembayaran tunai, jadi di situ sudah dianggap terutang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat terutang ya, saat terutang atau ya saat pencatatan. Pencatatan adanya PPh pasal 26. Nah, itu sudah dikatakan terutang. Jadi intinya selain dari yang saya sebutkan tadi, nah selain ada ketentuan-ketentuan, pengecualian, nah kalian harus lihat juga SKD-nya. Nah, SKD itu adalah surat keterangan domisilinya ya. Nah, di situ kalian harus tahu si subjek pajak itu berdomisili di mana. Nah, ini dijadikan acuan dalam pemotongan PPh 26. Gitu. Hak dan kewajiban pemotong pajak dan penerima penghasilan. Nah, kewajiban pemotong pajak itu apa saja? Nah, kewajiban di dalam perpajakan tentunya ya mereka menghitung ya, menghitung, kemudian memotong, menyetor, melaporkan. Nah, semuanya ini dilakukan dengan dokumen-dokumen pajak seperti SSP ya, ketika melakukan pembayaran, kemudian pelaporan ya, pelaporan harus ada SPT massa, tentunya ada bukti potong, ada daftar bukti potong. Nah, ini semua dokumen ini bisa dilakukan dan dipenuhi secara online ya kalau sekarang. Nah, formulir dokumen pemberitahuan perpajakan yang digunakan untuk pemotong PPh 26 bagi WPOP ataupun badan luar negeri. Nah, ini kalian bisa lihat ya di sini. Ini ada form 1721. Nah, ini kalau yang manual ya. Tapi kalau yang elektronik pun juga masih tetap sama ya, formnya 1721 cuman bentuknya elektronik untuk SPT tahunan pajak penghasilan OP orang pribadi 21 atau 26 ya, dan SPT massa PPh 21 atau 26. Kemudian form 1721B, nah ini untuk daftar pegawai tidak tetap atau penerima honorarium dan penghasilan lainnya atau penerima penghasilan yang dikenakan PPh 21 final. Ya, ini terkait sama PPh 21 sih ya. Atau pegawai untuk status WP. Nah, kemudian untuk WP badan luar negeri, pelaporannya dilakukan menggunakan SPT massa PPh 23 atau 26 dan juga lampirannya. Nah, karena penerima penghasilan adalah WP luar negeri dan sifatnya adalah PPh 26 ini sifatnya final. Nah, maka tidak diwajibkan melaporkan SPT tahunan. Itu ya. Penyetoran dan juga pelaporannya kapan? Nah, ini terkait sama kewajiban pemotong PPh pasal 26. Jadi memotongnya, nyetorkannya ke kas negara, PPh pasal 26 ini paling lama yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, semisal sekarang bulan Maret ya, Maret akhir berarti ya sampai 10 April begitu ya. Kemudian untuk lapor SPT massanya ke KPP, nah ini juga paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu. Nah, sekian ya pembahasan mengenai PPh pasal 26 ini. Kira-kira dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Silakan mengenai PPh pasal 26. Halo? Ada yang mau ditanyakan mengenai PPh pasal 26? Silakan. Sudah jelas? Miss, Ya. untuk ada kayak contoh itunya nggak, Miss? Kalau tadi Apa? kan Miss jelasin aja. Maksudnya kayak Oke. contoh. Apa suaranya nggak jelas? Oh, contohnya ya, contoh kasusnya gitu ya. Contoh kasusnya saya sudah share ke Nesti.
Halo, Nur? Ya, Miss. Contoh kasusnya saya sudah share ke Nesti, latihan soal itu. Ya, Miss. Itu maksudnya kan kayak belum dikerjain gitu kan, Miss. Kayak maksudnya mau tahu cara ininya loh, Oh, Miss. solusinya begitu ya? Oh, ya. Nanti sebentar lagi kita bahas ya. Sebentar lagi kita bahas. Oke, ada lagi yang lain? Halo, ada lagi yang lain? Nah, mumpung masih ada waktu ya, kita bahas ya. Yang latihan soal yang tadi saya share ke Nesti. Sudah di-share sama Nesti kan pastinya? Teman-teman, gimana? Sudah, Bu. Nah, sudah ya. Ada yang mau coba mengerjakan atau memberitahukan hasilnya misalnya? Nah, dari nomor 1. Nomor 1 ada yang sudah mencoba mengerjakan belum? Yang ini kan soalnya ya? Iya, Miss. Ya, gimana? Ada yang sudah coba mengerjakan nomor 1? Belum, Miss. Belum? Dikit, Oke, baik. coba-coba. Oh ya sudah. Oh belum ada? Belum ada sama sekali? Yang coba? Miss, boleh cobain nomor 2? Oh ya boleh. Sebentar. Kalau memungkinkan minta tolong kameranya diaktifkan ya. Saya mau ambil untuk absensi ini. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya sudah nggak apa-apa. Bentar ya, saya absen dulu ya. Suara Miss terlalu kecil, Miss. Halo? Loh dari tadi suaranya kecil. Tadi nggak terlalu kecil sih, Miss, tapi masih bisa didengar. Tadi kecil banget. Oh gitu. Loh tapi lo masih bisa didengar? Loh, sorry. Lo tadi selama menjelaskan suaranya kecil? Enggak? Oh, enggak. Tadi pas menjelaskan lumayan jelas kok, Miss. Oh ya sudah. Itu tadi ya? Itu tadi nggak jelas ya? Barusan. Nah kalau gini sudah jelas suaranya? Sudah, Miss. Oke, ya baiklah. Nanti diingatkan ya kalau suaranya nggak jelas ya. Karena saya nggak tahu kalau di sini suaranya jelas apa enggak gitu. Oke, baiklah. Nomor 1, kesimpulannya nggak ada yang nyoba, belum ada yang nyoba sama sekali. 200. 200. Siapa yang jawabannya 200? Nur tadi, Miss. Oh, lo yang coba Nur ya, nomor 1 Nur. Ya, tapi nggak yakin. Hah? Oh, tapi nggak yakin, hanya Nur Tapi saja. Tadi saya Nur ya. hitung bareng. Iya. Satunya saya siapa? sama Satunya siapa? Ada lagi? sama Nur sama Vivian. siapa? Siapa? Sorry. Vivian Bisa 07. raise hand? Bisa raise hand? Vivian 07, Miss. Oh, Vivian 07. Vivian ya. Vivian. Jawabannya berapa Vivian? Punyamu yang nomor 1? Laba operasinya harusnya 239.400.000. Kalau punyanya Nur berapa? 200 juta ya? Sama kayak Vivian nih, soalnya kami kerjasama. Ya udahlah. Oke, baiklah kita lihat ya sama-sama ya. Nomor 1. PT Perkasa pada tahun 2019 ini membuat laporan laba rugi. Laba ruginya seperti ini ya. Ada penjualan 1M, kemudian harga pokok penjualan 600 juta, laba kotornya 400 juta. Nah, ini adalah beban operasi. Beban operasinya ada beban gaji 70 juta, beban iklan 30 juta, beban listrik telepon 8 juta, beban perjalanan dinas 18 juta, biaya entertainment 12 juta, sumbangan 5 juta, biaya perlengkapan 5 juta, biaya asuransi 10 juta, pajak daerah 10 juta, biaya lain-lain 12 juta. Nah, ini totalnya dari beban operasinya semuanya adalah 180 juta. Laba operasinya 220 juta. Dan ini kalian harus perhatikan ya, saya kan sudah pernah bilang ke kalian sebelumnya, kalau untuk laba rugi yang konvensional atau bukan laba rugi yang sesuai sama standar akuntansi keuangan ya, ini selalu mengalami pengejasan ya, disesuaikan dengan ketentuan yang ada di perpajakan. Jadi pastinya yang diakui di
keuangan itu belum tentu bisa diakui secara fiskal. Sehingga ada beberapa koreksi-koreksi gitu ya, koreksi fiskal. Nah, nanti koreksi fiskalnya seperti apa kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada beberapa keterangan A sampai E ini. Yang pertama dalam perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas 18 juta ini ya. Itu ternyata 6 jutanya merupakan biaya rekreasi direktur dan keluarganya. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan ya. Kemudian yang biaya entertainment. Biaya entertainment 12 juta. Nah, biaya entertainment itu 2 jutanya tidak ada bukti pengeluarannya. Nah, kemudian yang C, sumbangan diberikan kepada yang bukan lembaga zakat yang disahkan pemerintah. Nah, yang D, biaya asuransi digunakan untuk asuransi kebakaran. Ini biaya asuransi 10 juta ini. Kemudian dalam biaya lain-lain, uang senilai 1.400.000 rupiah tidak ada bukti pengeluarannya, dan uang sogok untuk kelancaran pengurusan izin usaha sebesar 5 juta. Nah, jadi di dalam biaya lain-lain 12 juta ini ternyata ada 1.400.000 yang nggak ada buktinya pengeluaran untuk apa, dan juga ternyata ada gratifikasi ya, sogok juga di sini. Nah, untuk kelancaran pengurusan izin usaha sebesar 5 juta. Nah, diminta untuk buat laporan laba rugi secara fiskalnya. Nah, kembali lagi lo kita ke 3M ya, ke 3M yang sudah pernah saya infokan ke kalian ya. Kalau 3M itu adalah kegiatan apa saja 3M itu? Halo, 3M? Memelihara, mendapatkan, dan juga memperoleh ya. Jadi kalau biayanya itu bisa dikategorikan 3M, maka boleh. Nah, maka boleh kita akui di dalam laporan laba rugi secara fiskal. Kalau tidak termasuk kategori biaya 3M, nah itu tidak boleh. Nah, jadi kita harus pandai-pandai untuk menganalisa mana yang termasuk 3M, mana yang bukan, begitu ya. Nah, ini minta tolong dilihat, ini diperhatikan ya, baik-baik. Jadi di sini kelihatan ya. Nah, yang tadi dikatakan biaya rekreasi untuk direktur sama keluarganya itu nggak boleh masuk ke laba rugi fiskal yang 6 juta itu. Jadi yang memang boleh dikatakan perjalanan dinas itu hanya 18 juta kita kurangi sama 6 juta saja, sehingga sebesar 12 juta. Nah, kemudian untuk biaya entertainment itu juga nggak boleh masuk ke laba rugi fiskal, karena nggak ada bukti transaksinya yang sebesar 2 juta tadi. Nah, sedangkan sumbangan itu tidak termasuk ke laba rugi fiskal, ya, karena lembaga zakatnya itu harus yang disahkan oleh Kementerian Keuangan atau pemerintah. Sedangkan yang kita bayarkan 5 juta tadi kan bukan ke lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah ya. Nah, gitu. Jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan laba rugi fiskal. Nah, yang biaya asuransi untuk asuransi kebakaran, nah, ini karena spesifik ya, dikatakan kalau biaya asuransinya khusus untuk asuransi kebakaran, maka termasuk kegiatan 3M gitu, kegiatan mendapat, menagih, dan memelihara. Sehingga besarnya 10 juta itu boleh sebagai pengurang dari laba kotor di laporan laba rugi fiskalnya perusahaan. Nah, kemudian untuk biaya sogok itu ya, gratifikasi kan merupakan praktik yang nggak sehat ya, atau biasa disebut dengan uang pelicin ini. Jadi nggak ada bukti pengeluarannya. Nah, sehingga nggak boleh juga sebagai pengurang dari laba rugi fiskal. Sehingga tadi yang nggak ada bukti 1.400.000 tadi, kemudian sama yang uang sogok tadi 5 juta, itu kan kalau kita totalkan 6,4 juta ya. Jadi nggak boleh masuk, sehingga kalau totalnya biaya lain-lain 12 juta, maka yang boleh diakui hanya 5.600.000 saja. Nah, 5.600.000 dari mana? Dari 12 juta kita kurangi 6.400.000 di biaya lain-lainnya. Nah, kalau kita buat ulang laba rugi fiskalnya, bentuknya jadinya seperti ini. Penjualan 1M, HPP-nya 600 juta ya, sehingga ditemukan laba kotornya kan 400 juta tadi. Nah, sama seperti yang di laporan keuangan sesuai SHK-nya ya. Tapi untuk beban operasinya ini perlu kita lakukan pengejasan. Nah, jadi beban gaji ini boleh, beban iklan juga boleh nilainya, beban listrik, telepon ini boleh. Nah, yang berubah adalah di beban perjalanan dinas, kemudian di biaya entertainment, ini sudah kita lakukan pengejasan ya. Kemudian sumbangan, kemudian biaya perlengkapan, biaya asuransi. Nah, asuransi ini boleh ya masuk ya. Nah, kemudian pajak daerah dan biaya lain-lain. Nah, total
beban operasinya sebesar 180 juta. Nah, laba bersihnya 220 juta. Sehingga koreksi fiskalnya ya, yang ini sebenarnya adalah nilai yang awal ya untuk beban-beban yang tadi yang awal, kemudian kita lakukan koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskalnya terkait sama beban perjalanan dinas tadi kan, yang di sini beban perjalanan dinas 18 juta ya, tapi karena tidak boleh kita masukkan 18 juta sehingga harus ada koreksi. Nah, koreksinya beban perjalanan dinas sebesar 6 juta. Beban entertainment tadi 2 juta ya. Nah, 2 juta tadi kan nggak boleh masuk karena nggak ada bukti. Nah, itu termasuk koreksi fiskal 2 juta. Nah, kemudian beban sumbangan. Nah, beban sumbangan itu juga nggak boleh masuk, makanya kita koreksi di sini sebesar 5 juta, sama beban lain-lain. Nah, ini kita koreksi juga, jadi sebesar 6,4. Nah, ini karena koreksi fiskal, maka kita jumlahkan semua ya, nilainya akan menambah. Nah, nilainya akan menambah. Sehingga besaran dari laba bersih fiskalnya 239.400.000 rupiah. Nah, tadi jawabannya Vivian sama Nur tadi betul ya? Halo? Betul, Miss. Betul kan? 239.400.000. Jadi betul ya. Nah, ini koreksi fiskal positif ini adalah menambah artinya ya. Jadi kita tidak boleh membebankan ke laba rugi. Nah, kita akhirnya mengakibatkan besaran dari labanya semakin besar nilainya. Nah, sehingga nanti beban untuk pajaknya juga pasti akan jauh lebih besar. Nah, karena ada beban-beban yang harus kita keluarkan. Nah, begitu juga kebalikannya ya. Kalau koreksi fiskal negatif, nah artinya di situ mengakibatkan adanya pengurangan beban pajak. Nah, artinya labanya akan jauh lebih kecil karena ada beban-beban yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi secara fiskal. Nah, kalau ini tidak boleh dimasukkan, nah tidak boleh dimasukkan, kalau yang koreksi fiskal artinya boleh dimasukkan malahan. Nah, gitu ya. Jadi semakin kecil labanya sehingga nanti pajak terutangnya akan makin kecil. Kalau ini kan akhirnya karena ada koreksi fiskal positif, nah labanya jadi lebih besar sehingga ya nilainya nanti untuk pajak terutangnya akan jauh lebih besar lagi. Nah, gitu ya. Oke, yang nomor 2, siapa yang mau mencoba menjawab nomor 2? Saya Miss. Siapa? Yeni. Yeni ya? Yeni Susanti ya. Sebentar tunggu dicatat dulu. Berapa jawabannya Yeni? Dari hasil yang saya cari, saya menemukan jawabannya laba sebesar 150 juta, Miss. Oke. Ada lagi yang lain selain Yeni? Ada yang lain selain Yeni yang mau mencoba menjawab? Apa ada yang udah coba ngerjain yang nomor 2? Saya juga dapat 150 juta, Miss. Berapa? 150 juta. Denny ya? Iya. Kamu nomor berapa, Den? 1 ya, Den ya? 01. Oke. Ada lagi? Salah nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa. Berapa punyamu? Rugi, tunggu, berapa tadi? Rugi. Yang Yeni sama Denny tadi laba ya? Iya, laba 150 juta. Yeni juga ya laba ya, 150 Miss. juta. Laba Ya. 150. Lo punyamu rugi malahan. Nur. Iya. Oke. Rugi berapa, Nur? 750 juta. 350 juta. Oh, banyak ya. Ya udah, lo kita lihat ya. Ya, lo kita lihat sama-sama seperti apa. Ada lagi? Yang sudah coba? Nggak ada? Nah, ini kelihatan ya di layar kalian nampak ya ini ya. Nomor 2. Tuan Bagus mempunyai usaha membuat makanan ringan dan melakukan pembukuan dengan benar. Berikut ini adalah catatan penghasilannya ya. Dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Pendapatan netonya 2014 rugi 1,1 M. 2015 ada laba 400 juta. 2016 laba 100 juta. 2017 rugi ternyata 150 juta. 2018 laba 400 juta. 2019 laba 500 juta. Nah, diminta buatlah kompensasi kerugian menurut fiskal dan berapa sisanya laba apa rugi fiskal gitu ya tahun 2019 yang menjadi dasar pengenaan pajak DPP-nya. Nah, ini di sini berapa.
Oke, baiklah kita lihat sama-sama. Nah, ternyata jawabannya laba. Udah tadi yang jawab laba, Yeni sama Denny ya. Berarti betul ya? Iya, Miss. Ya, kalian berdua ya. Congratulations. Nah, Nur perlu diperhatikan ya, Nur dan teman-teman yang lainnya yang belum mencoba mengerjakan. Nah, ini mengenai kompensasi kerugian. Nah, seperti yang sudah pernah kita coba dulu di kelas ya. Nah, ini rugi fiskalnya tahun 2014 kan rugi ya. Sebenarnya ini kompensasi kerugian boleh sampai berapa tahun ini? Ada yang masih ingat? 5 Diakui. tahun, Miss. Nah, 5 tahun ya. Ya, betul. 5 tahun ya batasnya. Nah, boleh sampai 5 tahun. Nah, semisal di tahun 2014 rugi 1,1 M. Nah, kemudian tahun 2015 ada laba. Sehingga ya kita kurangkan ya. Kita kurangkan kerugian fiskalnya tersebut karena ditutup laba dari tahun 2015 sebesar 400 juta. Nah, sehingga rugi fiskal tahun 2014 ini tinggal 700 juta. Nah, kemudian ternyata di tahun 2016 kan ada laba ya teman-teman, labanya 100 juta nih. Nah, karena di tahun 2014 ini masih ada kerugian sebesar 700 juta, maka karena di 2016 ada laba 100 juta, kita bisa kompensasikan. Sehingga rugi fiskalnya di 2014 jadi berkurang nih, karena ada laba di 2016 100 juta, sehingga sebesar 600 juta rupiah. Gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2018, nah di 2018 ini ada laba lagi. Karena 2014 ini jatahnya sampai 5 tahun ke depan, berarti sampai kapan nih? 2019. Nah, sampai 2019 ya, karena 5 tahun. Jadi yang 2018 ada 400 juta masih bisa kita gunakan untuk menutup rugi fiskal tahun 2014 ya, 400 juta tadi. Sehingga 600 juta kita kurangi 400 juta. Sehingga rugi fiskalnya yang tersisa di tahun 2014 tinggal 200 juta. Nah, kemudian di 2019 ada laba lagi nih, 500 juta. Nah, karena di 2014 masih bisa, nah maka di 2014 ini ada 200 juta rugi, bisa dikompensasikan ke laba tahun 2019. Jadi sebesar 500 juta ini kita kompensasikan ke 200 juta. Sehingga yang tersisa adalah bukan lagi rugi ya, tapi karena besarnya rugi sama labanya lebih besar laba, maka masih ada sisa laba fiskal di tahun 2019 sebesar 300 juta rupiah. Nah, tapi di tahun 2014, 15, 16, 17 ternyata juga ada rugi lagi. Nah, kalau 2014 sudah selesai ya, udah selesai batasnya 5 tahun, dan juga kerugiannya udah ketutup semua, ternyata di tahun 2017 ada lagi rugi. Nah, ruginya ini berarti kalau 2017 5 tahun ke depan sampai kapan? Halo? 2023. 2022 lah. 18, 19, 20, 21, 22. 5 tahun. Sampai 2022. 18, 19, 20, 21, 22. Sampai 2022 kompensasinya. Nah, gitu ya. Jadi bukan 2023. Nah, kemudian yang 2017 kan rugi 150 juta nih. Nah, karena di 2019 itu jaraknya ke 2017 kan masih tahun kedua ya sebenarnya. Nah, maka yang laba 2019 300 juta ini bisa digunakan untuk menutup rugi fiskal tahun 2017. Sehingga masih ada sisa laba fiskal milik 2019 sebesar 150 juta. Nah, 150 juta ini sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP-nya. Nah, gitu ya. Sudah bisa dipahami? Sekarang lanjut ke nomor 3. Ada berapa soal ini? 6 ya. Yang nomor 3. Nomor 3 siapa yang sudah mencoba mengerjakan nomor 3? 329.583. Oke. Denny ya? Miss. Iya. Denny 01. Iya, terus siapa lagi? Jawaban saya beda, Miss, sama Denny. Oh, berapa punyamu? Yeni. Jawaban saya 254.583. Oh ya. Beda ya. Ya, Miss. Yeni 06. Ada lagi yang coba mengerjakan nomor 3?
Siapa? Ada lagi? Miss, ini saya jauh kali, Miss. Berapa punyamu? Ini hitungnya per tahun kan, Miss? Atau per bulan? Bulannya. Oh, bulan. Dari Bentar, tahun nanti dibagi bulan. bentar, Miss, bagi bulan dulu. Oke. Nur Apriza ya. Ada lagi selain Nur? Sama Vivian, Miss, atau pakai? Vivian itu 300. absen berapa? Viviannya kan ada 2 di sini ya. 07 Vivian nih. Surinton sama Vivian. Oh, yang 07 ya. Oke. Ada lagi yang lain? Hasilnya 329.583, Miss. 300. 329. Oke. Ya. Baiklah, kita lihat sama-sama ya, teman-teman. Nah, ini Tuan Abdul Hakim bekerja di perusahaan PT Raya yang merupakan pegawai tetap dengan memperoleh gaji sebulan 10 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 150.000. Abdul menikah tetapi belum mempunyai anak. Hitunglah PPh pasal 21 tiap bulannya yang harus dipotong dari gaji Tuan Abdul Hakim. Nah, begini. Ini ya, silakan diperhatikan. Nah, tadi yang jawabannya 254 tadi siapa? Denny ya? Iya, Den. Enggak, Miss. Saya, Bukan. Miss. Yeni ya? Iya, Miss. Oke, ya Yeni ya berarti yang betul. Nah, punyanya Nur sama Vivian agak meleset sedikit ya. Nah, ini kita lihat di mana perbedaannya. Jadi gaji sebulannya kan 10 juta ya. Nah, kemudian ada pengurangan. Nah, pengurangan di sini adalah biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu tarif maksimal biaya jabatan di tahun 2021 ya, tadi kan kasusnya. Nah, itu sebesar setahunnya adalah 6 juta. Gitu. Kalau semisal lebih dari 6 juta ya kita hanya pakai 6 juta saja begitu intinya. Jadi 5% dari 10 juta berapa? Halo? 5% dari 10 juta. 500, Miss. 500.000. Ibu. Oke, baiklah. Nah, itu ya. Itu adalah biaya jabatannya. Kemudian ada iuran pensiun sebesar 150 juta. Nah, itu dikurangkan, yaitu pengurangnya dari gaji sebulannya Tuan Abdul tadi, sebesar Rp650.000. Sehingga penghasilan neto sebulannya adalah Rp9.350.000. Nah, kemudian penghasilan neto setahunnya, nah kita setahun kan ya ini, berarti 12 kita kalikan dengan 9.350.000, yaitu 112.200.000. Kemudian kita hitung PTKP-nya setahun. Karena statusnya Tuan Abdul tadi apa? Sudah menikah ya? Betul ya, menikah. Kan WP sendiri dapat 54 juta ya untuk PTKP-nya. Nah, kemudian tambahan WP kawin atau menikah, nah ini adalah 4.500.000. Nah, belum punya anak ya tadi kan katanya. Nah, sehingga totalnya untuk PTKP-nya 58.500.000. Nah, kita kurangi dari penghasilan neto setahunnya. Nah, PKP-nya adalah Rp53.700.000. Nah, Rp53.700.000 ini barulah kita potong dengan tarif PPh 21 secara progresif. Gitu ya. Jadi 5% pertama kita kalikan 50 juta, 50 juta itu kita potong dengan tarif 5% ya. Sebesar 2.500.000, kemudian lapis yang kedua. Nah, ini dari 53.700.000 kita kurangi 50 juta kan sisanya adalah 3.700.000 ya. 3.700.000 ini kita gunakan tarif yang kedua yaitu 15%. 15% kita kalikan 3.700.000 sebesar 555.000. Nah, ini kita totalkan semua sehingga pajak terutangnya adalah 3.055.000. Nah, ini adalah terutang setahun. Nah, kita bagi dulu 12 supaya kita tahu pajak terutang PPh 21-nya per bulan, yaitu sebesar 254.583,33. Ini biasanya dibulatkan ya, dibulatkan. Oke, gitu ya. Bisa dimengerti ya, teman-teman. Nanti kalau untuk PPh 21, kalau waktunya tidak cukup, nanti saya kirimkan ada penjelasan kasus-kasus mengenai PPh 21, langsung latihan soalnya begitu dan jawabannya. Nah, itu nanti bisa kalian gunakan, kalian pelajari. Nah, pokoknya jangan khawatir untuk UTS, yang penting belajar latihan-latihan soal, ya yang dari slide-slide yang ada soal-soalnya, atau yang
pembahasan dari saya langsung seperti ini. Lah, kalau kalian pelajari itu semua, ya insya Allah nanti bisa ya mengerjakan. Yang penting selama perkuliahan kalian mendengarkan semua pembahasan dari saya, pasti mudah karena tidak terlalu sulit untuk ujiannya. Gitu. Hitung-hitungan ada, makanya siapkan kalkulator. Teori juga ada, gitu ya. Jadi ya tolong dipelajari. Tapi saya rasa nggak terlalu rumit, tidak seperti kuis gitu. Kalau kalian dengarkan saya menjelaskan selama ini, pasti bisa. Saya yakin bisa. Pasti dapat nilai 100 gitu ya. Oke, baiklah. Lanjut ke nomor 4. Siapa yang mau jawab nomor 4 ini? Saya, Miss. Siapa? Angelina Chandra. Ya. Oke, berapa Angelina? Hasilmu? 25.000. 25.000. Oke, ada lagi yang lain mungkin punya jawaban yang beda selain Angelina. Angelina absen 34 ya. Sama, Miss. 34. Siapa? Vivian. sama jawaban saya sama Angel. Sama. Berapa? 75.000? Ya, sorry. 25, Miss. 25.000 ya, Vivian ya. Oke. Ada lagi yang lain? Saya juga, Miss. Jawabannya sama. Ini Vivian-nya ada berapa ini? Ini Vivian yang 26 ya. Yang tadi Vivian 7, Vivian 26. Sama jawabannya. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin yang beda? Saya dapatnya 175.000, Miss. Nah, ini kok besar sekali nih. Nah, nanti kita lihat Iya, ya. Miss. Saya juga dapat 175. Siapa? Miss. Denny. Tunggu. Iya, Siapa? Miss. Sunengsi absen berapa? 36 ya? 36, Miss. Iya. Denny berapa, Den? Nilaimu? 175, Miss. 175. Terus Yeni sama kayak Denny, apa lain? Enggak, Miss. Beda, 152.500. Oke. Ya, sudah ya, langsung saja kita bahas ya. Nah, ini Yuki dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 ya, bekerja sebagai buruh harian pada PT Dewantara. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp500.000. Maka berapa PPh 21 yang harus dibayar di bulan Januari 2016? Nah, begini, simpel saja sebenarnya. Nah, kalian harus tahu karena kurang dari 450 ya, kalau tidak salah. Berapa tadi nilainya Yuki tadi? Gajinya? 500.000 ya? Sorry, 500.000 ya. Karena lebih besar dari 450.000 rupiah sehari ya. Dan kalau kita hitung keseluruhan selama 10 hari kan 500.000 kita kalikan 10 hari 5 juta. Ya. Maka tarif yang dipakai itu kita pakai rumus 5%, kita kalikan upah, dikurangi PTKP dibagi 360. Nah, sehingga 5% dari 5 juta rupiah, karena tadi kan kumulatif 10 hari ya, kita kurangi sama statusnya PTKP-nya si Yuki tadi itu kan adalah apa tadi? Belum menikah ya. Belum menikah, jadi 54 juta saja. Nah, kita bagi sama 360 karena dapatnya gajinya itu harian begitu. Nah, maka hasilnya adalah 242.500. Nah, ini siapa yang jawabannya tadi 242.500? Ada? Sepertinya nggak ada ya. Denny? Bukan, Sunengsi? Miss. Nggak ada ya. Nah, begitu ya. Jadi khusus kalau untuk yang harian, kalian pakai tarif seperti ini, 5%. Nah, dikalikan sama upah, dikurangi PTKP dibagi 360. Itu karena nilainya dari upahnya adalah di atas 450.000 per harinya. Miss, Oke? Ya? kenapa dia nggak menggunakan 4.500.000 per bulan, Miss? Kan itu PKP-nya dia juga, tapi per bulan doang. 4.500.000. Oh, tidak bisa. 4.500.000 itu adalah tambahan PTKP. Nah, kalau yang untuk apa PTKP-nya pribadi orang yang bekerja, nah itu 54 juta. Karena hitungannya dia bukan bulanan, tapi harian. 54 juta itu untuk setahun. Makanya masih dibagi dengan 360 hari. Karena dapatnya harian. Oke, bisa dipahami, Vivian? Bisa, Miss. Nah, gitu ya. Lanjut ke nomor 5.
Siapa yang sudah mengerjakan nomor 5? Nah, ini tadi ada yang tanya latihan soal nomor 5 seperti apa? Miss, tunggu Miss. Apa? Jawabanmu Yang betul. nomor enggak Miss, bukan jawaban saya salah Miss. Cuma saya mau nanya Miss, Apa? kenapa kan tadi Miss bilang dia kan per hari gitu kan Miss. Terus dia kerjanya 10 hari. Kenapa kayak nggak dibagi 360 terus dikali 10 lagi? Tidak dibagi 360, enggak. Loh, karena kita kan sudah menggunakan gajinya kumulatif 5 juta. Untuk apa? Dikalikan 10 lagi. Itu kan PTKP. Yang kita bagi 360 kan PTKP-nya saja. Bukan terkait dengan besaran gajinya. Kita bagi 360 itu PTKP-nya. Nah, gajinya ya tetap utuh, 5 juta itu. Kalau PTKP utuh terkait sama gajinya memang utuh. Untuk pegawai tetap yang dibayarkan tetap tiap bulannya nilainya seperti itu. Gitu. Halo? Oke, Miss. Terima kasih Miss. Oh ya. Ini yang nomor 5, ada yang mau coba jawab nomor 5? Nomor 5 ada yang sudah coba? Siapa? Berapa nilainya? Jawabannya? Halo? Kayaknya nggak ada ya? Belum ada ya? Belum ada, Miss. Oh, belum ada. Ya sudah. Kalau belum ada langsung aja ya. Ini terkait sama yang tadi kita sudah bahas ya, barusan dibahas tadi PPh pasal 26. Nah, sebuah perusahaan penanam modal asing PMA pada tahun 2016 memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 500 juta rupiah berdasarkan rencana sebagian dari laba bersih yaitu sebesar 200 juta rupiah akan dikirim ke kantor pusat di Australia. Nah, tadi kan berarti kalau hasilnya kita kirim ke kantor pusatnya, lah berarti kena potong ya PPh pasal 26 ya. Nah, asumsikan perusahaan PMA tersebut mempunyai SKD, surat keterangan domisili. Nah, ini penting sekali untuk kita tahu, kita lihat untuk dasar pengenaan PPh pasal 26-nya. Nah, SKD-nya mana? SKD-nya posisinya di mana? Begitu ya. Sehingga berapakah besarnya PPh pasal 26 atas laba yang dikirim ke kantor pusat dihitung dengan tarif tax treaty P3B. Gitu. Tapi nanti kalau semisal kalian nemukan kasus, tentunya kalau cari tax treaty-nya ini sudah dituliskan ya tax treaty berapa gitu. Nah, ini tapi karena belum dituliskan jadi ya kalian harus cari begitu. Tapi kalau semisal di kuis, di ujian atau apa ya sudah pasti ada ya, ada keterangan mengenai itu. Kalau nggak ada keterangan berarti ya dipotong saja dengan PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Gitu ya. Kita langsung saja lihat jawabannya. Nah, ini penghasilan kena pajaknya kan 500 juta tadi. Nah, jangan lupa karena statusnya PMA yang termasuk BUT yang punya induk di Australia, maka statusnya di sini juga dikenakan pajak badan. Nah, menggunakan PPh tarif pasal 17 badan itu. Nah, besarnya adalah 25%. Kita kalikan PKP-nya 500 juta, sehingga besarnya adalah 125 juta rupiah. Nah, ini tahun 2016 seperti ini ya. Terakhir sebenarnya untuk tarif PPh badan ini sudah mengalami banyak sekali perubahan. Di tahun 2020, tahun 2021 itu jadi lebih kecil, nggak 25% lagi, tapi jadi 22%. Nah, kemungkinan nanti di tahun-tahun ke depannya bisa jadi 20% juga ada kemungkinan. Nah, itu tergantung pemerintah ya. Jadi silakan terus update mengikuti tarif-tarif terbaru gitu. Nah, kemudian setelah kita kurangi PKP dengan PPh-nya ini, potongan PPh badannya, maka kita bisa tahu bahwa PKP setelah dikurangi pajak sebesar 375 juta. Nah, 375 juta ini karena tadi dikatakan kan dikembalikan lagi ke perusahaan Australia. Nah, maka di sini kita potong PPh pasal 26. Nah, ini tadi kan di slide juga sudah saya tuliskan ya, kalau tax treaty-nya Australia adalah sebesar 15%. Nah, ini 15%, jadi nggak pakai 20%. 15% dari 200 juta rupiah. Nah, 200 juta rupiah dari mana? Dari yang laba bersih yang dikirimkan saja ke kantor Australia. Gitu. Nah, kalau semisal yang dikirimkan ke Australia 375 juta ini semuanya, nah maka
Ya sudah, 375 juta kalikan 15%. Nah, tapi karena ada keterangan hanya yang 200 juta saja, maka 200 jutanya saja yang kita kenakan potong PPh pasal 26, 15%. Jadi PPh pasal 26-nya adalah 30 juta. Gitu ya, karena ternyata tarif P3B dengan Australia adalah 15%. Jadi di sini masih ada sisa 175 juta yang kemungkinan besar akan ditanamkan kembali ke Indonesia, ke PMA atau BUT yang ada di Indonesia. Ya mungkin untuk penyertaan modal kembali atau untuk beli alat-alat, pokoknya diinvestasikan kembali untuk kegiatan operasional di Indonesia, maka tidak dikenakan PPh pasal 26. Jadi hanya yang dikirimkan saja yaitu 200 juta rupiah. Gitu ya. Bisa dimengerti contohnya? Mudah kan ya? Gampang ya? Nah, yang terakhir ini, ada yang sudah coba? Nomor Miss, 6? Ya, boleh Yeni? bertanya? Boleh? Ini yang nomor 6 soalnya kan ditanya berapa besaran pajak yang harus dibayar, itu maksudnya untuk 1 bulan atau 4 bulan ya, Miss? Untuk 1 bulannya saja. Oh, 1 bulan ya, Miss? Iya. Berapa punyamu? Punya saya 13 juta, Miss. 13 juta, oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Ini waktunya 650.000. Wilson ya? Wilson bukan itu tadi? Iya. 650.000 Wilson? Iya. Baiklah. Ada lagi yang lain? Hasilnya berapa yang nomor 6? Ini terakhir ya? Saya juga dapat 13 juta per bulan, Miss. Tapi kalau 4 bulan itu 52 juta. Ya, heeh. Ya boleh. Kalau kalian memang diminta untuk menghitung, ya dilengkapi saja ya. Tanyakan besaran pajaknya, ya berarti ya boleh 4 bulan, boleh sebulan, begitu ya. Pokoknya yang lengkap gitu. Kalau memang ada keterangan khusus, ya kalian penuhi keterangan khusus itu gitu ya. Sudah nggak ada lagi yang lain? Saya juga 13 juta sih, Miss. Oh ya. Vivian. Sudah? Saya bahas ya. Nah, ini Andrei Salatiganov adalah warga negara Rusia dengan status kawin dengan 2 orang anak. Ia datang ke Indonesia beserta istri dan anaknya untuk menandatangani kontrak kerja dengan PT KPG sebagai pegawai tenaga ahli selama 4 bulan mulai 1 Maret 2018. Menurut kontrak kerja yang ditandatangani, besarnya gaji per bulan adalah 5.000 US dollar Amerika. Kurs KMK yang berlaku $1 adalah Rp13.000. Asumsikan Rusia tidak mempunyai perjanjian pengenaan pajak berganda dengan Indonesia. Jadi berapakah besaran pajak yang harus dibayar? Nah, ini gampang ya. Nih, simple sekali. Jadi ya tadi tarifnya 20%. Nah, kemudian penghasilannya berapa? Nah, 5.000 US dollar ya, kita kalikan dengan tarif yang sudah disesuaikan dengan Kementerian Keuangan pada saat terutangnya, yaitu 13.000 untuk $1. Maka PPh pasal 26-nya adalah sebesar 13 juta. Nah, ini berarti 1 bulannya kena potong 13 juta rupiah untuk penghasilan Andrei Salatiganov. Jadi PPh pasal 26 ini kalau yang bersangkutan tidak menetap di sini selama 183 hari, nah itu masih bisa dipotong menggunakan PPh pasal 26. Tapi kalau sudah di atas itu berarti kategorinya ya PPh pasal 21. Nah, berarti kalau PPh pasal 26 karena sifatnya final, maka tidak perlu lapor lagi SPT tahunan gitu ya. Tapi kalau dia tinggal di sini lebih dari 183 hari meskipun dia warga negara asing, nah kita potong menggunakan PPh 21 dengan status PTKP K2-nya tadi itu berlaku gitu ya. Tapi karena di sini meskipun dikatakan ada K2, nah, kawin 2 anak, tapi kalau PPh 26, hal itu tidak berlaku. Jadi tetap dipotong 20%. Apalagi nggak ada tax treaty, gitu ya. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Miss, Ya. tadi di soal nomor 3 itu yang dia di situ kan nggak ada tulis ada ini Miss apa ada tunjangan jabatannya gitu kan Miss. Terus jadi kalau ada pegawai tetap gitu kita kalau dia di soal nggak tulis ada tunjangan jabatan kita tetap harus hitung sendiri tunjangan jabatannya ya. Wajib ya. Statusnya pegawai tetap
pasti ada tunjangan jabatan. Begitu. Jadi harus tetap kalian hitung. Ya. Oke, makasih, Miss. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Nah, ini sekarang saya mau saya pingin ya review ya. Review yang sudah didapat dari kemarin-kemarin ini masih ingat nggak ini kira-kira ini teman-teman ini ya. Saya mau tanya sih, boleh siapa satu orang jawab boleh ya gitu. Pokoknya untuk tambah-tambah nilai partisipasi karena kita udah mulai akhir begitu ya. Nah, ini masih ingat kira-kira fungsi pajak? Bisa ada yang bisa menyebutkan fungsi pajak? Fungsi pajak itu untuk apa aja sih? Fungsi pajak ada dua, Miss. Suningsi? Yang pertama Iya. yaitu fungsi budgeter atau fungsi utama di mana untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang. Yang kedua Oke. itu fungsi reguler atau disebut juga fungsi tambahan di mana pajak digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah seperti untuk pajak minuman keras, investment allowance, tarif proteksi dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Ya, ternyata masih ingat ya. Jadi fungsi pajak itu adalah yang pertama budgeter. Nah, tadi Kak dibilang Sunengsi, fungsi penerimaan sebenarnya. Jadi pajak itu fungsinya sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Jadi contohnya, misalnya nanti dimasukkan pajak tersebut ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri gitu ya, untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam negeri dan kegiatan pemerintahan lainnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah regular, nah, atau fungsi mengatur. Nah, itu harus kalian ingat ya, budgeter dan juga regular. Nah, regular ini fungsinya itu ya untuk regulasi sebagai alat untuk mengatur. Jadi di situ ada kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan juga ekonomi. Contohnya kayak miras gitu ya. Miras itu kan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Tujuannya supaya orang-orang tidak beli miras begitu ya. Ya karena efeknya penggunaan miras itu kan juga yang merusak kesehatan. Nah, kemudian bikin kondisi masyarakat menjadi rawan. Nah, begitu. Kemudian sehingga dengan adanya pajak terhadap miras itu penjualan dan juga pembelian minuman keras itu bisa ditekan. Nah, secara tidak langsung. Nah, kemudian barang mewah. Nah, barang mewah ini kan ya tentunya namanya saja udah barang mewah ya. Nah, pasti membutuhkan dana yang besar untuk memiliki barang mewah. Nah, supaya masyarakat tidak sifatnya hedon begitu. Nah, maka dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau biasa kita kenal PPNBM. Dan ini tujuannya juga untuk menekan sebenarnya, untuk menekan penggunaan atau konsumsi barang-barang mewah. Nah, itu ya. Kemudian yang lainnya, kira-kira keadaan apa sih yang membuat suatu SPT itu sampai nggak dianggap atau tidak disampaikan? Itu kira-kira apa? Dampaknya apa? Ada yang tahu? Keadaan apa yang membuat suatu SPT, ya, surat pemberitahuan itu dianggap tidak disampaikan ke kantor pajak misalnya. Nah, itu jelaskan keadaannya. Dan dampaknya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba jawab? Miss, Ya. yang SPT dianggap tidak disampaikan ya? Iya. Gimana David? Itu yang pertama tidak ditandatangani sebagaimana mestinya. Misalnya ganti pemilik harus ada pemberitahuannya. Oke. Terus yang kedua tidak sepenuhnya dilampiri. Dilampiri apa nih? Dilampiri. Mungkin pajak-pajaknya atau dilampiri dokumen, ya, keterangan ataupun dokumen sebenarnya. Ya, lanjut. Terus apa lagi kira-kira David? SPTLB disampaikan setelah 3 tahun. Oke, ya baik. Bagus. Kira-kira akibatnya apa, David? Kalau nggak disampaikan, berarti kan kondisinya nggak disampaikan kan artinya ya? Nah, ini efeknya apa nih berarti? Ada apa nih?
Halo? Gimana? Efeknya tentunya adalah sanksi, ya David ya. Ya, sanksi berarti ya David ya. Ya, Miss. Jadi SPT dianggap tidak disampaikan itu kalau SPT-nya itu nggak ditandatangani oleh yang diwajibkan untuk menandatanganinya, ya misalnya direktur begitu ya. Nah, kemudian SPT tidak sepenuhnya itu dilampiri keterangan seperti yang tadi David bilang. Jadi tidak dilampiri keterangan, nggak dilampirkan dokumen-dokumen yang jadi persyaratannya, misalnya gitu ya. Kemudian SPT yang menyatakan lebih bayar itu disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak. Nah, bagian tahun pajak ataupun tahun pajak itu sendiri ya. Nah, gitu. Sehingga wajib pajak itu sebenarnya sudah ditegur secara tertulis. Nah, kemudian dibilang nggak disampaikan lagi setelah DJP itu melakukan pemeriksaan. Nah, atau sudah menerbitkan SKP, surat ketetapan pajak. Nah, jadi akibat hukumnya dari SPT yang nggak disampaikan tadi, nah itu tentunya adalah SPT tersebut ya dianggap sebagai data perpajakannya itu ya kurang ya. Nah, oleh karenanya itu maka WP-nya dianggap ya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga bisa dikenakan sanksi gitu. Nah, itu ya. Masih ingat sistem pemungutan pajak menurut teori? Apa saja? Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada berapa? Apa saja? Ada yang 3. masih ingat? Nah, ya oke. Apa aja? Siapa Nur kayaknya tadi itu? Bentar, Miss. Saya lupa. Apa? Saya cuma ingat 3, tapi saya nggak ingat isinya apa. Aduh. Ada yang self, terus ada yang dipungut sama pemerintah sama dari badan. Cuma saya nggak ingat nama ininya. Oh, namanya apa istilahnya? Oke, baiklah. Ini untuk mengingat semuanya ya. Jadi sistem pemungutan pajak itu betul seperti dibilang Nur memang ada 3 ya. Jadi ada sistem official assessment. Nah, sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Jadi fiskus ya untuk menentukan besarnya pajak terutang itu berapa. Jadi yang ngitung tuh pemerintah. Nah, ciri-cirinya dari official assessment system ini, nah wewenangnya ada di tangan fiskus keseluruhan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Nah, kemudian si WP-nya sikap dan sifatnya adalah pasif karena menunggu dari si fiskus ngitung dulu gitu. Nah, utang pajaknya itu timbul setelah nanti si fiskusnya ini mengeluarkan SKP, ya surat ketetapan pajak. Nah, itu yang official system assessment. Ya, sistem official assessment. Ini tapi zaman dulu ya di Indonesia. Tapi di Indonesia pernah sempat menerapkan yang official ini. Kemudian sekarang sudah beralih ke sistem self assessment. Nah, sistem ini pemungutan pajaknya itu diberikan wewenang. Jadi kasih kepercayaan, diberikan tanggung jawab sendiri supaya mereka tuh mandiri WP-nya. Mandiri untuk apa? Ya untuk melakukan kegiatan pengadministrasian perpajakan seperti mulai menghitung, kemudian membayar, melaporkan ya. Jadi mereka sendiri yang melakukan itu sampai melakukan pembayarannya juga begitu. Nah, nggak cuma sistem self assessment saja yang dilakukan di Indonesia saat ini, tapi juga ada sistem withholding, ya withholding ini. Jadi sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Nah, untuk memotong ataupun memungut besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, contohnya adalah yang mudah adalah PPh pasal 23. Itu kan bisa dialihkan ya, bisa kealihkan ke siapa yang melakukan pemotongan begitu. Si pemberi penghasilan misalnya. Nah, itu. Karena ada beberapa jenis di Indonesia pajak-pajak yang sifatnya potput gitu, potong pungut gitu. Nah, itu menganut sistem withholding. Nah, gitu ya. Masih ingat kan? Halo? Gimana? Nah, masih ingat ya? Nah, mudah-mudahan bisa sedikit merefresh kalian semua gitu. Nah, ini kalau imbalan bunga masih ingat? Imbalan bunga itu apa sih? Imbalan bunga. Nah, saya jelasin aja ya. Ini sepertinya keluar waktu kapan itu kan? Di kuis ya?
Ya. Iya, Jadi Miss. jangan sampai lupa imbalan bunga. Saya juga kayaknya sudah share jawabannya ke kalian. Nah, dibaca-baca lagi ya. Nah, imbalan bunga itu sebenarnya adalah bunga yang diberikan kepada WP sebagai akibat adanya kelebihan pembayaran pajak. Nah, intinya seperti itu. Nah, hal tersebut itu terjadi kalau surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, ya, surat ketetapan pajak tambahan, yang nihil juga, dan juga lebih bayar, itu sudah dibayar. Nah, itu akhirnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Nah, besarnya imbalan bunga sebesar 2% per bulan, untuk paling lama 24 bulan. Gitu ya. Nah, tuh, jangan sampai dilupakan ya materi-materi sebelumnya ya. Nah, itu silakan dipelajari semuanya materi kita. Pokoknya batasnya pembelajarannya untuk UTS materinya sampai PPh pasal 26 yang hari ini sudah dijelaskan ya, PPh pasal 21, PPh pasal 26 gitu. Nah, itu dibaca-baca. Nanti saya kirimkan kasus-kasus soal untuk PPh pasal 21, bisa kalian baca secara mandiri. Di sana ada latihan soalnya, ada jawabannya juga. Nah, bisa kalian coba-coba kerjakan. Tapi sebenarnya sudah ada jawabannya. Nah, kalian bisa baca-baca begitu ya. Nanti saya kirimkan melalui, enaknya dikirimkan ke Nesti apa masuk ke e-learning saja, teman-teman? E-learning aja, Miss. Ya sudah, kalau di e-learning nanti diakses di pertemuan 7 ya. Nanti di pertemuan 7 ada yang namanya PPh 21 kasus PPh pasal 21. Nanti kalian bisa akses di sana ya. Kalau nggak malam ini ya paling tidak besok pagi sudah ada gitu ya. Karena hari ini saya full mengajar sampai jam 10 malam. Nah, nanti saya letakkan di e-learning paling lama besok. Nanti saya info. Miss, Ya, apa? sekalian sama jawaban yang tadi kita bahas itu loh, Miss, soal itu. Oh, yang itu. Oh, mau yang itu juga. Nanti kalau yang itu saya sekalian kirim sama. lewat Nesti aja ya. Boleh, Miss. Nah, saya kirim lewat Nesti. Kalau itu kan kalau nunggu lewat e-learning nanti lumayan lama ya, karena saya sebentar lagi ada kelas lagi gitu. Takutnya nggak sempat ya. Oke, thank you, Miss. Supaya malam ini bisa langsung dikirim. Oke, bisa dibuat untuk baca-baca ya, untuk tambahan materi. Nah, ini apa? Utang pajak itu kira-kira menurut kalian bisa dihapuskan nggak? Halo? Utang pajak itu kira-kira bisa dihapuskan nggak, teman-teman? Bisa. Bisa. Iya, bisa ya. Dihapuskan karena apa kira-kira? Ketika Amnesti WP-nya ya? sudah mati. Kok selalu seperti itu? Ya, itu salah satunya ya, tapi ini apa namanya, utang pajak itu bisa dihapuskan karena adanya pembayaran tentunya. Kan kalau dibayarkan berarti utang pajaknya hapus ya. Setelah penanggung pajak sudah melunasinya melalui pembayaran ke kas negara. Nah, bisa juga hapusnya karena yang tadi kita ngitung-ngitung yang di soal nomor 2 itu kompensasi itu. Jadi utang pajak itu bisa hapus karena ditutupi oleh kelebihan pembayaran pajak atau laba misalnya begitu ya, di periode sebelumnya atau sesudahnya, atau kelebihan pembayaran pajak yang lain. Itu arti kompensasi seperti itu. Bisa juga karena daluarsa. Jadi utang pajak itu hapus karena berakhirnya masa penagihan yang dimiliki oleh Fiskus. Ya. Sorry, yang dimiliki oleh BP ya. Nah, itu diatur di dalam pasal 22 di KUP. Jadi bisa karena pembayaran, bisa karena kompensasi, bisa karena daluarsa, bisa karena penghapusan. Nah, penghapusan utang pajak hapus gitu ya, apabila secara administrasi utang tersebut memang sudah nggak bisa ditagih lagi. Ya, dikarenakan penanggung pajak. Nah, itu seperti tadi yang dibilang sama Nur tadi, betul ya Nur itu. Ya, tapi jangan satu-satunya cuman meninggal saja ya Nur ya. Sebenarnya ada, oh bukan ya, siapa tadi? Oh, Vivian. Nah, sebenarnya ya memang betul penghapusan bisa karena meninggal dunia, terus nggak punya warisan misalnya, nggak ada ahli waris yang menggantikan, atau alamat penanggung pajaknya itu tidak diketemukan lagi, atau sebab-sebab yang lain yang memang sudah diatur di undang-undang begitu ya. Nah, itu
penghapusan. Statusnya adalah penghapusan seperti itu. Salah satunya adalah karena meninggal dunia, ya betul. Tapi ada lagi yang lain selain penghapusan seperti pembebasan misalnya. Nah, utang pajak itu tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tapi karena memang ditiadakan. Nah, jadi pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tapi terhadap sanksi administrasinya saja, gitu ya. Jadi diingat ya, utang pajak itu bisa dihapus karena pembayaran, kompensasi, daluarsa, penghapusan, dan juga pembebasan. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian pajak langsung, kalian masih ingat pajak langsung? Halo? Jadi jangan dilupakan juga ya istilah-istilah ya. Ini sebelum kita akhiri saya mau ingatkan kembali, jangan lupa istilah-istilah yang sudah kita pelajari sama-sama selama ini mengenai misalnya pajak langsung ya. Jadi pajak langsung itu kan pajak yang pembebanannya nggak bisa dilimpahkan ke orang lain gitu ya teman-teman ya. Tapi harus jadi beban langsung WP yang bersangkutan. Nah contohnya kayak pajak penghasilan kan nggak bisa dialihkan. Kemudian pajak nggak langsung. Nah kalau pajak nggak langsung itu adalah pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan ke pihak lain. Nah, contohnya seperti PPN kayak gitu kan. Nah, itu kan bisa dialihkan. Kemudian pajak subjektif. Nah, pajak subjektif ini adalah pajak yang pemungutannya atau pengenaannya berpangkat atau berdasarkan pada subjeknya, ya. Jadi dititikkan pada subjeknya. Subjeknya ini siapa begitu ya, dari keadaan diri si WP-nya. Nah, ini contohnya ya PPH, pajak penghasilan. Itu pajak termasuk kategori pajak subjektif. Nah, kemudian pajak objektif. Pajak objektif ini nggak ngelihat subjeknya, tapi ngelihat objeknya. Nah, objeknya apa? Nah, itu yang diperhatikan keadaan diri dari si objek tersebut. Gitu ya. Si objek tersebut itu seperti apa, berapa nilainya, besarnya berapa. Nah, itu contohnya adalah pajak pertambahan nilai, PPNBM. Nah, itu pajak objektif. Kemudian pajak pusat. Nah, ini terkait dengan siapa yang memungut. Berarti yang memungut adalah pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara untuk APBN. Contohnya yang dipungut oleh pusat seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPN BM, ya, pajak penjualan atas barang mewah, kemudian bea materai, nah itu. Kemudian pajak daerah. Nah, pajak daerah kalau tadi namanya pajak pusat berarti diambil oleh pemerintah pusat, kalau pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Yang tujuannya untuk membiayai rumah tangga daerah untuk APBD, bukan APBN ya, anggaran pendapatan belanja daerah kalau pajak daerah. Contohnya yang ada di lingkungan daerah-daerah, Dati 2, Dati 1. Nah, Dati 2 lah misalnya. Contohnya pajak reklame, kemudian pajak hiburan, kemudian BPHTB. BPHTB itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, ya. Kemudian pajak restoran, pajak hotel. Nah, itu merupakan pajak daerah, gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas partisipasinya hari ini untuk kelasnya hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah join ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan nanti setelah UTS ya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan UTS-nya lancar, jangan lupa belajar, jaga kesehatan juga ya. Oke, baiklah. Sekali lagi ada pertanyaankah dari kalian atau sudah cukup pertemuan kita hari ini? Sudah cukup, Miss. Oke. Tidak ada pertanyaan. Ya, baiklah. Oke, baiklah. Kita akhiri ya. Terima kasih, Miss. Baiklah. Sampai jumpa lagi 2 minggu lagi. Good luck. Selamat malam. Malam, Miss. Makasih, Jaga Miss. kesehatan ya. Malam, Miss. Ya, yuk. Silakan boleh leave grup ya. Leave Zoom. Oke, bye-bye.